Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat-nikmatnya yang banyak, sehingga di malam hari ini kita dipertemukan kembali oleh Allah untuk melanjutkan kembali pembahasan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama', atau bimbingan Islam bagi pribadi-pribadi muslim atau bagi masyarakat muslim, yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullahu taala. Di pertemuan kita yang terakhir, kita sedang membahas bab tentang mubtilatul Islam, ya, bab tentang hal-hal yang membatalkan keislaman. Sudah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya bahwa bab ini adalah untuk menyebutkan beberapa poin-poin, ya, beberapa perkara-perkara yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam, untuk menegaskan juga bahwa ada namanya kemurtadan, ya, kemurtadan setelah keislaman, kekafiran setelah keislaman itu ada. Ya, ini untuk membantah statement sebagian orang yang mengatakan bahwa orang kalau sudah masuk Islam maka nggak mungkin dia itu keluar dari Islam. Ini ucapan yang batil, karena di dalam Al-Quran sendiri Allah menyebutkan beberapa hal-hal yang menyebabkan seorang keluar dari Islam. Seperti misalnya al-istihza'u billahi wa ayatihi wa rasulihi, bercanda atau memperolok Allah, memperolok Rasul atau ayat-ayatnya. Seperti di dalam surah At-Taubah Allah mengatakan, qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadiru qad kafartum ba'da imanikum. Apakah dengan nama Allah, dengan ayat-ayatnya, dengan Rasulnya kalian memperolok? Maka jangan kalian cari-cari alasan, jangan kalian cari-cari uzur. Sesungguhnya kalian telah kafir setelah kalian beriman. Dan banyak ayat-ayat yang menyebutkan seperti ini. Ini menunjukkan bahwa ada namanya kemurtadan di dalam Islam. Bahkan kitab-kitab fikih yang ditulis oleh para ulama-ulama dari zaman ke zaman itu ada pembahasan tentang bab, ya, al-irtidad, atau bab tentang hukmur riddah, kemurtadan. Itu dibahas oleh para ulama di kitab-kitab fikih. Maka poin-poin yang disebutkan di sini itu hanya sebagian saja, ya, bukan ini tok yang membatalkan keislaman itu, tidak. Ada banyak poin-poin yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam, tapi yang disebutkan di sini hanya sebagiannya saja. Kemarin sudah kita sebutkan, contohnya adalah berdoa
kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kasih soal ya. Soalnya itu pilihan. Kalau Anda jeli, insya Allah Anda bisa menjawabnya. Pertanyaannya, di bawah ini, ya berikut ini adalah perkara yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam. Ya, berikut manakah di bawah ini yang bisa menyebabkan seseorang keluar dari Islam? Yang pertama A, yaitu berdoa untuk orang yang telah meninggal. Yang B, berdoa kepada wali-wali yang telah mati. Yang C, menyembelih untuk seseorang yang bertamu ke rumah kita. Masih ingat ya ABC-nya ya? A, berdoa untuk orang yang telah mati. B, berdoa kepada orang yang telah meninggal. C, menyembelih untuk orang yang bertamu ke rumah kita. Yang syirik yang mana? Yang B. Yang A kenapa nggak syirik? Iya, itu yang memang disyariatkan. Hati-hati. Berdoa untuk orang yang meninggal. Sedangkan berdoa kepada orang yang telah meninggal, yaitu engkau meminta kepada orang tersebut, itu kesyirikan. Terus yang C, kenapa nggak dikatakan syirik? Nanti ada pembahasan tentang menyembelih hewan untuk selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ada dalil itu. Ada dalil ya? Nabi Ibrahim. Tapi tetap alasannya kenapa? Menghormati tamu. Menghormati, memuliakan tamu. Ya. Sodako. Tapi poin perbedaannya itu masih belum jelas. Tapi nanti insya Allah akan kita bahas. Kenapa menyembelih untuk tamu atau menyembelih untuk makan sehari-hari, untuk anak istri, kenapa nggak dikatakan syirik? Kan katanya menyembelih untuk selain Allah itu nggak boleh, syirik. Tapi kenapa kok untuk tamu nggak syirik? Apakah pengecualian? Sebenarnya bukan pengecualian. Ada kaidahnya, ada rumusnya. Nanti ada poin tentang hal ini. Yang pertama tadi apa? Berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Entah kepada wali yang telah mati, berdoa kepada jin, ya berdoa kepada orang hidup tapi dia itu gaib. Contoh kalau Anda naik pesawat, ya pesawatnya ini turbulence, goncang. Kemudian di situ Anda berdoa minta keselamatan. Yang Anda mintai keselamatan itu adalah orang yang masih hidup dia. Tapi dia itu nggak hadir di situ. Dia masih ada di daratan, dia di kampung. Contoh misalnya ketika Anda naik pesawat itu Anda berdoa, wahai Kiai Fulan, wahai Ustadz Fulan, wahai Wali Fulan, masih hidup ini, selamatkan saya dari bencana ini. Ya, selamatkan saya dari bencana ini. Maka ini termasuk syirik kepada Allah meskipun orangnya masih hidup. Ya, karena dia meminta kepada sesuatu yang tidak mampu untuk melakukan permintaan Anda. Ya. Wali ini bisa nggak menyelamatkan meskipun dia masih hidup? Nggak bisa, karena dia di daratan. Kalau Anda minta tolongnya kepada pilot, Pak pilot, ya tolong tolong selamatkan penumpang pesawat ini, maka itu boleh karena pilot itu memang mampu untuk melakukan hal tersebut, punya kemampuan untuk melakukan hal tersebut. Itu pun harus diyakini pilot itu hanya sebab, tetap kembalinya kepada siapa? Allah yang menyelamatkan dari musibah. Allah mengatakan wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa huwa
Apabila kalian ditimpa musibah, tidak ada yang mampu untuk mencabut, mengentaskan musibah itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga termasuk syirik apabila Anda pergi ke dokter dan Anda meyakini dokter inilah yang memberikan kesembuhan. Itu syirik akbar, syirik besar. Namun kalau Anda meyakini Allah yang menyembuhkan, tapi dokter ini hanya sebatas perantara, syirik nggak? Tidak. Ya, itu tidak termasuk syirik. Kenapa? Karena ada hubungan sebab akibat antara dokter dengan kesembuhan, itu ada korelasinya memang. Maka kalau ada korelasinya, itu perkara yang boleh untuk dikerjakan. Tapi kalau nggak ada korelasi antara sebab akibat, maka hukumnya syirik, namun syirik kecil. Contohnya apa? Jimat. Seorang pakai gelang untuk kesembuhan. Ya, seorang pakai gelang untuk kesembuhan. Jimat untuk tolak bala, biar nggak kena musibah, biar hoki. Ya, pakai gelang dia. Ketika ditegur, Mas, gelang itu syirik. Kau nggak boleh pakai gelang itu syirik. Dia ngeles, dia bilang, loh enggak Mas, ini adalah bentuk ikhtiar. Ya, saya mencari sebab keselamatan dengan gelang ini. Sebagaimana Anda kalau berkendara pakai helm, ya kan? Anda kalau naik motor pakai helm. Nah sama, helm itu tujuannya untuk menyelamatkan Anda kan? Nah saya juga pakai jimat ini untuk keselamatan. Baik, Anda jawabnya gimana? Helm syirik ya? Jimat syirik ya? Kok bisa? Padahal sama-sama dipakai untuk mencari apa? Keselamatan. Tapi kenapa helm nggak syirik, kok jimat syirik? Apa yang membedakannya? Iya, kalau helm ada korelasi antara sebab dan akibatnya, ada hubungannya. Sedangkan kalau jimat ada hubungan sebab akibat? Tidak ada. Ya, maka jatuhnya syirik, tapi syirik kecil. Apabila syirik kecil itu apabila orangnya masih meyakini Allah yang ngasih keselamatan. Jimat ini hanya sebatas sebab perantara. Itu syirik kecil. Sedangkan kalau dia meyakini memang jimat ini yang menyelamatkan, bukan Allah Subhanahu wa taala. Jimat ini dengan sendirinya dia menyelamatkan, maka syirik akbar, syirik besar, keluar dari Islam. Baik. Kemudian yang kedua, ini sudah kita bahas ya. Di antara perkara yang membatalkan keislaman adalah ishmi'zazu al-qalbi min tauhidillah, yaitu membenci, hatinya itu membenci tauhid, nggak suka dengan tauhid. Demikian juga dia menjadikan manusia untuk benci dengan orang-orang yang menyeru kepada tauhid. Ya, orang-orang yang mengajak kepada tauhid dibenci sama dia. Justru orang-orang diajak untuk berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ini juga termasuk perkara yang membatalkan keislaman. Tapi ini sudah berlalu ya. Kemudian yang ketiga, nah ini yang kita bahas. Adzabahu li rasulin aw waliyin liqaulillahi ta'ala. Menyembelih untuk Rasulullah, karena Rasulullah sudah meninggal, atau menyembelih untuk wali yang telah meninggal. Ya, maka ini juga termasuk pembatal keislaman. Karena menyembelih kepada selain Allah itu hukumnya syirik akbar, karena menyembelih itu ibadah. Berdasarkan firman Allah, fasalli li rabbika wanhar. Salatlah untuk Rabbmu dan menyembelihlah juga untuk Rabbmu. Berarti menyembelih itu hanya untuk Allah, tidak boleh dipersembahkan kepada selain Allah.
Allah atau Nabi SAW juga mengatakan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah melaknat siapa saja yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang kita rinci tentang menyembelih ini. Tadi kita bahas orang yang menyembelih untuk tamu itu tidak dikatakan syirik. Padahal tadi kaidahnya menyembelih untuk selain Allah. Tamu itu Allah bukan? Bukan. Berarti itu harusnya syirik kepada Allah. Tapi kenapa kok nggak dikatakan syirik kepada Allah? Maka perlu dibedakan antara menyembelih yang ibadah dengan menyembelih yang bukan ibadah. Itu perlu dibedakan. Menyembelih yang ibadah, contohnya seperti apa? Kurban, terus nazar, terus akikoh, terus apa lagi? Hadiyu bagi orang yang melaksanakan haji, atau dam bagi orang yang membayar denda. Ini semuanya masuk menyembelih yang sifatnya ibadah. Nah, ada menyembelih yang bukan ibadah. Menyembelih yang bukan ibadah ini yaitu hanya sebatas untuk diambil manfaatnya, diambil dagingnya untuk dimakan atau disedekahkan. Memang tidak ditujukan untuk ibadah. Bedanya kalau menyembelih ibadah, menyembelih yang ibadah itu tujuannya memang adalah untuk melenyapkan nyawa hewan tersebut demi untuk persembahan kepada yang dituju. Jadi memang tujuan utamanya apa? Mengalirkan darah. Itu tujuan utamanya, mengalirkan darahnya itu, membunuhnya itu tujuannya itu. Sedangkan daging itu hanya nilai plus saja. Ya, sedangkan daging itu hanya mengikuti yang pertama tadi. Bukan tujuan daging itu. Makanya ketika ada orang yang menyembelih lalat ono dagingnya kan? Hah? Nggak ada. Tapi dia sembelih, dia bunuh demi dipersembahkan kepada jin. Syirik ya? Syirik. Masih lalat gak ono dagingnya. Karena memang itu bentuknya sembelihan ibadah atau bukan ibadah? Ibadah. Dan sesembelihan ibadah harus ditujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah dengar kisah tentang seorang yang masuk surga karena lalat dan masuk neraka karena lalat? Ya itu. Maka sekali lagi, kurban yang ibadah tujuan utamanya memang apa? Mengalirkan darah hewan tersebut alias membunuh, melenyapkan nyawa itu untuk dipersembahkan kepada yang sedang diagungkan. Kalau dipersembahkan kepada Allah, maka itu sahih, ibadah, dapat pahala. Tapi kalau yang diagungkan itu kepada selain Allah, berarti syirik. Nah, berbeda dengan sembelihan yang bukan ibadah. Kalau sesembelihan yang bukan ibadah, tujuan utamanya memang apa? Diambil manfaatnya. Tujuan utamanya memang dagingnya. Sedangkan membunuh itu mengikuti daging karena tidak mungkin dapat daging kecuali harus dengan membunuhnya. Dibalik dari yang pertama. Kalau ada hewan yang bisa diambil manfaatnya meskipun tanpa membunuh, maka itu masuk yang bukan ibadah. Contoh apa? Ikan. Perlu dibeleh nggak ikan? Dapat ikan mancing gitu, dibeleh? Nggak perlu. Maka kalau yang bukan ibadah itu hanya sebatas untuk dimakan sehari-hari atau untuk tamu, dipersembahkan kepada tamu, sebagaimana Nabi Ibrahim ketika didatangi oleh malaikat, ya, dipersembahkan sapi oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka memang yang ditujukan dagingnya, ya.
Bingung jemaah antara menyembelih ibadah dan bukan ibadah. Kalau yang bukan ibadah itu hanya mengikuti syariat penyembelihan yang halal, seperti dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang keempat, yaitu an-nadhru li makhluqin ala sabilit taqarrub wal ibadati lahu wa hiya lillahi wahdah, yaitu bernazar kepada makhluk dalam rangka mendekatkan diri kepada makhluk tersebut, atau dalam rangka memang mempersembahkan nazarnya ini kepada makhluk tersebut. Seperti seorang mengatakan mungkin, wahai wali fulan, ya, kabulkan hajat saya. Kalau kau kabulkan hajat saya, maka saya akan bersedekah sekian dan sekian. Tapi yang dinadari itu siapa? Makhluk, wali. Ya, maka ini masuk syirik dan syirik akbar. Ini kita nggak bicara tentang hukum nadarnya ya, meskipun sebagian ulama khilaf tentang hukum nadar ini. Meskipun nadar itu ditujukan untuk Allah, ulama khilaf nadar ini apakah makruh atau haram. Ya, haram dari sisi apabila nadar tersebut menjadikan seseorang itu, Allah itu dijadikan sebagai kayak misalnya ngetes. Ya kan? Jadi kayak Allah itu dipancing gitu sama dia. Ada maunya. Iya. Dipancing Allah ini. Ya Allah, apabila engkau sembuhkan penyakit saya, ya, maka saya akan bersedekah ngasih makan orang miskin sekian dan sekian. Ya, emangnya kalau dia gak diberi kesembuhan, dia nggak mau sedekah, gitu kan? Jadi seakan-akan mancing Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini khilaf di antara para ulama antara yang haram dan yang makruh. Karena ya Nabi SAW mengatakan an-nadar la yustakhraju illa min bakhil. Nadar itu tidak diambil kecuali bagi orang-orang yang bakhil. Ya, bagi orang-orang yang pelit. Adapun orang-orang yang memang dia jauh dari bakhil, maka nggak perlu nadar untuk bersedekah, untuk umroh, untuk melakukan amal-amal ibadah, nggak perlu dengan nadar terlebih dahulu. Tapi bagi yang bakhil, terkadang untuk memaksa dia, mendorong dia agar hilang bakhilnya itu, terkadang memang harus dengan nadar. Ya. Qala Allah Ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah Ali Imran ayat yang ke-35, kata Allah, idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nadartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Ini ucapan ibundanya Maryam. Ya, ucapan ibundanya Maryam. Kata Allah, dan ingatlah ketika istrinya Imran bapaknya Maryam, berarti mbae Nabi Isa. Ya. Dan ketika istrinya Imran mengatakan, wahai Robku, sesungguhnya aku bernazar kepadamu atas apa yang ada di dalam perutku ini. Artinya apa yang ada di dalam perutku ini, ya, apabila dia lahir, apabila dia itu sehat, artinya aku berhasil melahirkan bayiku ini, maka bayiku ini nanti akan aku suruh dia untuk berkhidmat kepadamu. Ya, aku berikan sepenuhnya bayiku ini kepadamu untuk supaya dia berkhidmat secara total kepadamu. Tapi ternyata yang lahir bayinya adalah perempuan. Ya, maka Maryam pun akhirnya juga tetap berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi pelayan di Masjid Al-Aqsa. Ya, menjadi pelayan di Masjid Al-Aqsa itu. Ya, ini kisahnya panjang, tapi intinya di sini ibundanya Maryam bernazar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan bernazar kepada selain Allah. Menunjukkan bahwa nazar itu hanya ditujukan kepada Allah Azza wa Jalla.
Nah, kemudian perkara yang kelima di antara yang membatalkan keislaman adalah at-tawaf haulal qabri bi niyyati taqarrub wal ibadati lahu wa huwa khassun bil Ka'bah. Baik, tawaf di kuburan. Ya, tawaf di kuburan itu bisa dua hukumnya. Yang pertama hukumnya bid'ah, dan yang kedua hukumnya syirik. Tapi nggak cuma kuburan ya. Tawaf yang bid'ah ini juga selain kuburan bisa. Tapi disebut di sini oleh beliau tawaf di kuburan karena memang realita yang ada kebanyakan tawaf itu di kuburan sama mereka ini. Tapi ada yang jatuhnya bid'ah, ada yang jatuhnya syirik. Yang jatuhnya bid'ah kapan? Yang jatuhnya syirik kapan? Ketika apa? Yang bid'ah, tawaf di kuburan atau selain kuburan itu dikatakan bid'ah apabila dia itu dalam rangka menyembah Allah. Dia menyembah Allah subhanahu wa ta'ala. Tawaf di kuburan itu memang bukan untuk mengagungkan penghuni kubur tersebut, bukan untuk dia persembahkan tawafnya kepada penghuni kubur itu, tidak. Tapi dia tawaf itu dalam rangka ingin mendapatkan pahala dari Allah, ingin mendapatkan surga dari Allah, ingin mendapatkan ampunan dari Allah. Namun lokasinya di mana? Di kuburan atau selain kuburan sama saja. Maka jatuhnya bid'ah. Karena namanya tawaf hanya ada di mana? Di Ka'bah. Ya, karena ya di antara perkara yang perlu untuk kita perhatikan adalah 6 perkara agar ibadah kita itu benar-benar di atas tuntunan Nabi Muhammad SAW. Apa 6 perkara ini? Tempat, waktu, itu loh. Masih ingat? 6 perkara yang harus kita perhatikan supaya ibadah kita ini di atas bimbingan Nabi. Ya. Yang pertama adalah sebab. Apa sebab kita melaksanakan ibadah tersebut? Kalau sebabnya benar, maka kita dinilai ibadah itu ibadah tersebut dinilai di atas tuntunan Nabi. Tapi kalau sebabnya nggak benar, maka jatuhnya bid'ah. Contoh, sholat itu secara asal bid'ah nggak? Orang melakukan sholat di rumah, itu bid'ah. Orang sholat di rumah, masa nggak boleh? Orang melakukan sholat, bukan tawaf ya, sholat. Antum nggak pernah sholat di rumah? Sholat, Allahu Akbar. Apa hukumnya? Sampai ada yang dalil tidak bisa. Nggak biasa, umumnya sholat di rumah itu. Boleh. Bahkan dianjurkan, bukan cuma boleh. Sunnah dianjurkan. Iya, sholat sunnah itu dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Ya, sholat rawatib, qobliyah, ba'diyah itu loh. Nah, itu kalau bisa dianjurkan untuk dikerjakan di rumah. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW sebelum berangkat sholat ke masjid, melakukan sholat wajib, fardu, maka beliau sholat rawatibnya di rumah. Setelah sholat fardu, kalau memang ada sholat ba'diyah, beliau pun juga melaksanakannya di rumah. Afdolnya kayak gitu. Cuman kalau memang di rumah lagi ruwet, ya di masjid saja, nggak ada masalah. Apa jadinya kalau ada orang yang melakukan sholat sunnah di rumah, tapi motivasinya dia itu adalah sebabnya dia sholat karena masuk rumah. Jadi ditanya sama istrinya, Mas, sampean ini sholat 2 rakaat, sebabnya apa sih? Karena apa sih sampean kok sholat 2 rakaat itu? Iya, karena saya masuk rumah. Jadi karena sebab saya masuk rumah, saya sholat 2 rakaat. Kok gitu? Iya, saya kiaskan dengan masjid. Orang masuk masjid sholat 2 rakaat. Ketika ditanya kenapa kau sholat 2 rakaat? Karena saya masuk masjid. Ya kan? Sebabnya saya 2 rakaat ini karena saya masuk masjid. Tahiyatul masjid.
Nah, sama, saya masuk rumah, saya sholat 2 rakaat, tahiyatul bait. Iya, tahiyatul bait. Baik. Sholat 2 rakaat setiap kali masuk masjid. Ada hubungannya enggak? Artinya ada dalil enggak yang menghubungkan itu? Ada. Sholat 2 rakaat karena masuk masjid. Ada yang menghubungkan? Ada dalil yang menghubungkan? Ada. Maka jadilah itu sebab yang syar'i, bukan bid'ah. Tapi kalau sholat 2 rakaat dan masuk rumah, ya sholat 2 rakaat masuk rumah, ada dalil yang menghubungkan? Tidak ada. Jatuhnya bid'ah. Nah, kayak kemarin malam tahun baru Hijriah, ya kan? Malam tahun baru Hijriah, sholat malam, qiyamul lail. Secara asal qiyamul lail itu sunnah, bukan bid'ah. Tapi motivasimu mengerjakan qiyamul lail itu karena malam ini malam tahun baru. Baik, adakah korelasi antara qiyamul lail dengan tahun baru? Ada dalil yang menghubungkannya? Tidak ada. Maka jatuhlah itu bid'ah. Dari sisi mana bid'ahnya? Motivasinya dia, sebabnya dia. Jangan bilang, waduh berarti qiyamul lail itu bid'ah. Ini orang-orang suka salah paham. Ya, berarti qiyamul lail itu bid'ah. Tidak. Membaca Al-Quran, membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat, ya, membaca Al-Kahfi karena sebabnya, kenapa kau baca surat Al-Kahfi? Sebabnya karena sekarang hari Jumat. Baik, adakah dalil yang menghubungkan antara membaca surat Al-Kahfi dengan hari Jumat? Ada. Membaca surat Yusuf di waktu ketika meteng, hamil. Hah? Iya. Sebabnya dia baca surat Yusuf. Bu, kenapa baca surat Yusuf, Bu? Iya, karena sekarang saya lagi hamil. Berarti memang dia baca surat Yusuf itu karena kehamilannya. Adakah yang menghubungkan antara baca surat Yusuf dengan kehamilan? Tidak ada. Maka jadilah itu bid'ah. Jangan dikatakan, oh berarti ibu hamil nggak boleh baca surat Yusuf. Ini keliru. Boleh nggak ibu hamil baca surat Yusuf? Boleh. Tapi nggak boleh ada motivasi tadi. Nggak boleh ada sebab-sebab seperti tadi. Baca-baca saja sudah. Jangan dikait-kaitkan dengan kehamilan itu tadi. Paham ya, Ma? Ini sebab. Yang kedua adalah kaifiyah, yaitu tata cara. Harus mengikuti tata cara yang ditentukan Nabi SAW. Nggak boleh bikin tata cara yang baru. Kalau Nabi sudah menentukan kaifiyah suatu ibadah, ikuti. Sholat dimulai takbiratul ihram, diakhiri dengan sujud. Semua kaifiyah sholat itu wajib mengikuti Nabi. Apabila dia melakukannya di luar kaifiyah yang diajarkan Nabi, maka ibadahnya ditolak, alias bid'ah di dalam agama. Diawali salam, diakhiri takbir, diakhiri salam. Iya, ini kalau misalnya dibalik. Oh, Diawali salam, Ustaz ngomong diakhiri sujud. diakhiri sujud. Iya. Oh iya, afwan. Diawali salam, diakhiri takbir misalnya. Sah nggak? Tidak sah, karena kaifiyahnya tidak sesuai dengan yang dicontohkan Nabi. Dan ini kiaskan ke masalah-masalah yang lain. Yang ketiga adalah tempat. Nah, ini yang sedang kita bahas sekarang. Tawaf itu hanya ada di mana? Ka'bah. Ya, barang siapa yang tawaf di selain Ka'bah yang ada di Saudi, saya tekankan Ka'bah yang ada di Mekah. Kalau ada di Surabaya yang bikin Ka'bah sendiri, persis. Ya, persis, kain kiswahnya persis, modelnya bentukan, bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Nek duit ya bisa saja dibangun seperti yang ada di Masjidil Haram sana, bisa. Nah, manakala orang tawaf
di Ka'bah yang ada di Surabaya, dia tawaf di situ dalam rangka beribadah kepada Allah. Dia mengharapkan pahala dengan tawafnya itu. Maka hukumnya apa ini? Syirik atau bid'ah? Bid'ah. Ya, itu bid'ah. Tapi kalau dia tawaf di kuburan dalam rangka memang untuk mendekatkan diri kepada kuburan itu tadi, kepada penghuni kubur tadi, agar doa-doanya dikabulkan sama penghuni kubur tadi, ya enggak? Maka ini jatuhnya apa? Syirik. Ya, jatuhnya bukan cuma bid'ah juga ini, bid'ah iya, tapi syirik. Yang keempat apa tadi? Sebab, kaifiyah, tata cara, tempat. Yang keempat waktu. Kalau ada ibadah yang waktunya sudah ditentukan Nabi SAW, maka ikuti waktu tersebut. Ya, contoh misalnya orang melaksanakan puasa, maka waktunya mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ikuti waktu itu. Ya, wukuf itu hanya waktunya di tanggal 9 Dzulhijjah, maka ikuti waktu tersebut, dan seterusnya. Ya, sholat, ya, zakat juga gitu, waktunya sudah ditentukan sama Nabi haulnya, ikuti waktu tersebut. Yang kelima, jenis. Ya, jenis. Apabila suatu ibadah itu jenisnya sudah ditentukan Nabi SAW, maka ikuti jenisnya. Seperti kurban. Kurban sudah ditentukan jenis hewannya. Apa saja? Unta, sapi, kambing. Ya, kalau kurban ayam berarti bid'ah di dalam agama, tidak sah kurbannya. Meskipun harga ayamnya lebih mahal daripada sapi, kambing. Ya, ayam apa yang hitam itu? Cemani, sampai ratusan juta katanya. Ya, kambing mungkin 3 juta sudah dapat, ini ratusan juta. Meskipun lebih mahal, tapi kalau jenisnya tidak mengikuti Nabi, maka tidak diterima, alias bid'ah di dalam agama. Ya, maka menikah juga gitu. Jenisnya sudah ditentukan sama Nabi, laki sama perempuan, perempuan sama laki. Ya, kalau jenisnya sama, laki sama laki, perempuan sama perempuan, meskipun syarat nikahnya sudah terpenuhi, ada maharnya, ada saksinya, ya, kemudian walinya juga ada, ya, sah nggak? Tidak sah. Bukan qabil tu nikahaha, bukan qabil tu nikahahu. Alhamdulillah. Tapi ada faedah dari penjelasan para ulama berkaitan dengan hal ini. Seorang yang melakukan perbuatan liwat, ya, kaumnya Nabi Lut, apabila dia melakukannya tidak sampai pada taraf dia menikah dengan pasangan LGBT-nya itu, maka itu dosa besar. Ya, dosa besar, tidak sampai menyebabkan dia keluar dari Islam. Ya, LGBT itu secara asal tidak sampai mengeluarkan seseorang dari Islam. Namun kalau sudah sampai dia menikah, ya, ini dua orang laki, ini laki sama laki ini, homo ini, sampai menikah mereka ini, dan bangga dengan pernikahannya tersebut, maka ini bukan dosa hukumnya, tapi kafir. Kenapa kok kafir? Sama, yang pertama juga menyelisih syariat. Yang pertama itu hanya sebatas melakukan perbuatan liwat, perbuatan kaum Nabi Lut, tapi nggak sampai dia ini menikah. Mungkin hanya sebatas pacaran, ya, mungkin berhubungan, naudzubillah, tapi nggak sampai pada taraf pernikahan. Bahkan dia sembunyi-sembunyi cenderung. Maka ini dosa besar, ya, dosa besar. Yang kalau dalam hukum syariat dibunuh dua-duanya. Tobat nggak tobat dibunuh dua-duanya. Tapi nggak kafir. Sedangkan yang sampai jenjang pernikahan, ya, LGBT yang sampai jenjang pernikahan ini dikafirkan oleh para ulama. Kenapa? Nah, dosanya bukan cuman
liwat, tapi dosanya bertambah menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena kalau sudah sampai taraf pernikahan itu berarti dia merasa legal, melegalkan apa yang dia lakukan tersebut. Maka orang yang menghalalkan apa yang diharamkan Allah, hukumnya apa? Kafir, keluar dari Islam. Ya. Kurang satu ya? Hah? Ya, kurang satu, 6. Apa kira-kira? Bilangan, jumlah. Kalau bilangan sudah ditentukan oleh Nabi, maka ikuti bilangan tersebut. Sholat duhur 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, dan seterusnya. Ikuti bilangan itu. Tawaf itu 7 putaran, sa'i 7 putaran, ikuti bilangannya. Ya. Akikoh untuk laki-laki berapa? 2, untuk perempuan 1, ikuti bilangannya. Pertanyaan, ada seorang punya anak perempuan, berarti akikohnya berapa kambing? 1. Tapi dia menyembelih 10 karena menganggap 1 ekor kambing kurang. Ya kan? Kurang, kayak dum-dum itu loh. Kayak dum-dum nang tonggo-tonggo, undang-undang uang itu kurang. Akhirnya dia menyembelih 10. Gimana hukumnya? Tetap sah akikahnya atau justru jatuh dalam bid'ah? Kenapa kok sah? Nah, apabila dia meyakini yang 9 itu tadi menyembelih yang sifatnya apa? Tadi menyembelih kan ada 2, ibadah sama ya dagingnya. Nah, kalau dia meyakini yang akikoh itu yang 1 ini, sedangkan yang 9 hanya sebatas diambil dagingnya, maka ini sah. Tapi kalau dia menganggap 10-nya itu adalah akikoh semuanya, ini bid'ah ini. Maka niat itu penting jemaah. Ya, niat dalam ibadah itu penting. Mana yang diperuntukkan untuk akikoh dan mana yang tidak diperuntukkan untuk akikoh harus dibedakan. Meskipun dohirnya sama-sama wedus, tapi harus dibedakan niat tersebut. Termasuk yang laki juga ya? Gimana? Termasuk yang laki. Ya, yang laki juga. Saya bilang yang 1 itu karena biasanya yang kurang itu yang 1. Kalau 2 ekor kambing biasanya orang-orang cukup lah gitu. Tapi kalau perempuan 1 ekor itu nah, kurang, agak kurangi biasanya. Apalagi biasanya kalau yang sepaket dapat berapa kotak itu biasanya? 1 ekor itu 60. Ya, 60 kotak ya. Itu mungkin bagi sebagian orang kurang. Ya. Baik, maka kesimpulannya tawaf itu ada yang bid'ah, ada yang syirik. Kemudian yang ke-6 di antara perkara yang membatalkan keislaman adalah al-i'timad wa tawakkul ala ghairillah. Liqaulillahi ta'ala fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Yang ke-6 itu di yang terjemahan itu nomor penomorannya salah berarti ya. Yang terjemahan. Ya. 5-nya ada 2 itu, enggak? Hah? 1. Oh, berarti cetakan Nana yang rodok error ini. Kalau di sini 5-nya ada 2 ini. Habis 5 7. Tak kira salah. Tapi yang ke-6 bertawakal atau dia bersandar kepada selain Allah. Karena tawakal itu termasuk kekhususan Allah. Ya, tawakal itu ibadah hati. Ada ibadah hati, ibadah lisan, sama ibadah anggota badan. Ibadah hati seperti tawakal, roja, khauf, ya, mahabbah, apalagi ikhlas. Itu ibadah hati. Kalau ibadah lisan, berzikir, qiraatul Quran, ya, zikir ini juga banyak ininya, kandungannya, tasbih,
tahmid, tahlil itu ibadah lisan. Kemudian kalau anggota badan, ya sholat, menyembelih tadi, puasa, nazar, tawaf, itu ibadah anggota badan. Nah, tawakal ini termasuk ibadah hati. Bersandar kepada selain Allah atau bertawakal kepada selain Allah itu syirik. Karena Allah Azza wa Jalla mengatakan fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Kepada Allah lah hendaklah kalian bertawakal apabila kalian benar-benar muslimin, berserah diri kepada Allah Azza wa Jalla. Sekarang ini sempat viral di awal-awal Covid. Saya pakai masker supaya saya tidak terjangkit virus, supaya tidak menulari virus. Padahal penyakit itu datangnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada persepsi yang salah bagi sebagian orang, dikiranya orang yang pakai masker itu dia tawakalnya kepada masker. Ya enggak? Muncul anggapan seperti itu enggak dulu enggak? Iya. Kau itu bersandar pada masker. Sedangkan orang-orang yang dari awal Covid itu enggak pakai masker sudah. Kenapa? Tawakal ala Allah. Ya. Bersandar itu kepada Allah, bukan kepada masker. Dikira oleh sebagian orang, fulan ini Masya Allah, tawakalnya kuat dia, bersandarnya kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dikatakan oleh para ulama, diantaranya Al-Imam Ibnu Abil Izzi Al-Hanafi dalam kitabnya Syarah Al-Aqidah At-Tahawiyah, beliau mengatakan al-i'timadu ala sabab syirkun fit tauhid. Bersandar, bergantung pada sebab itu syirik di dalam masalah tauhid. Nah, ketika saya pakai masker, tatkala saya pakai masker dan saya bersandar pada masker ini, artinya masker ini saya yakin sebagai penyelamat saya, maka jatuh apa? Syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Karena yang menyelamatkan hanya Allah. Yang menyelamatkan hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kata beliau, wa tarkus sabab alladhi huwa sabab qadhun fil aql. Tapi kalau ada orang yang meninggalkan sebab yang memang itu sebab, bukan jimat-jimat tadi, bukan, tapi sebab yang memang Allah jadikan itu sebagai sebab. Barang siapa yang meninggalkannya, maka itu ada ketidakwarasan pada akalnya. Contoh, orang kalau punya anak, maka dia harus mencari sebab punya anak. Apa? Rabi, menikah. Ya kan? Apa bisa dia mengatakan sudah tawakal kepada Allah? Yang ngasih anak itu siapa? Allah. Sudah hati rabi-rabian. Kalau Allah mau membuat saya punya anak, bisa punya anak. Kayak Maryam, hati rabi dua anak, bisa. Anda kalau ketemu orang kayak gitu gimana? Lapor ke Satpol PP. Biar dibawa ke Dinsos. Biar dibawa ke Dinsos, karena beliau mengatakan qadhun fil aql, ada cacat, ketidakwarasan dalam akalnya. Maka tawakal yang sebenarnya menggabungkan antara sebab yang memang itu sebab, digabungkan, dicari sebab-sebab yang benar apa. Setelah itu dipegang, baru kemudian diserahkan kepada Allah hasilnya. Diserahkan kepada Allah hasilnya. Makanya Nabi SAW ketika ditanya, ada seseorang yang mau meninggalkan untanya, memarkirkan untanya. Orang ini bertanya kepada Nabi, unta saya tinggalkan begitu saja, atau untanya saya tinggalkan begitu saja, kemudian saya serahkan kepada Allah, ataukah saya ikat dulu, baru saya serahkan kepada Allah?
Maka Nabi menjawab, iqilha fatawakkal 'ala Allah. Ikat dulu, baru kemudian bertawakal kepada Allah. Iya. Nah, yang menjadikan sebagian orang tertipu itu adalah, saya nggak pakai masker selama COVID, nggak pernah kena, ya kan? Itu yang kemarin pakai masker tumpuk 10, vaksinnya sudah 10. Ternyata kena juga dia COVID. Jawabnya gimana kalau kayak gitu? Maka kita katakan, itulah kenapa kita harus bersandar, menyerahkan hasilnya kepada Allah. Karena memang kita tidak bersandar pada sebab. Kita diperintahkan untuk mencari sebab, namun tetap kembalinya nanti kita dapat keselamatan atau tidak, itu hak siapa? Allah. Tapi jalankan sebab ini. Nabi SAW, antum meragukan nggak bagaimana tawakalnya Nabi? Nabi itu kalau perang pakai baju perang, jamaah. Pakai baju perang beliau itu. Loh, kalau memang dia itu tawakalnya tinggi kepada Allah, harusnya apa? Lepas sudah. Nggak perlu pakai baju perang. Nggak perlu pedang juga sudah. Tangan kosong gitu. Baru itu tawakal gitu? Tidak. Nabi manusia yang luar biasa tawakalnya kepada Allah, tapi tetap beliau mencari sebab. Toh ternyata ketika perang Uhud, Nabi juga terluka. Meskipun pakai baju perang, ketika perang Uhud terluka Nabi SAW. Bahkan rusak rubaiyatuh ini, rahang beliau itu rusak. Ya, terluka beliau, berdarah. Padahal beliau pakai baju perang juga. Ya, ini menunjukkan namanya tawakal, mencari sebab, tapi sebabnya sebab yang benar. Ya, jangan sebab-sebab yang tidak benar. Kayak tadi orang ingin punya anak, maka dia harus ada lagi sebab lain yang sama-sama bisa punya anak juga. Apa? Berzina, jamaah. Orang berzina bisa punya anak nggak? Bisa. Berarti itu masuk sebab. Ada hubungan sebab akibat? Saya tanya ya. Berzina untuk mendapatkan anak, Taib, ada hubungan sebab akibatnya? Ada loh itu. Ilmiah nggak? Ilmiah. Tapi boleh nggak? Nggak boleh, haram. Meskipun ada hubungan sebab akibat, tetap harus dilihat apakah itu halal atau haram. Nah, ini penting jamaah, supaya kita tidak disesatkan oleh sebagian orang. Ya, saya pernah mendengar ada seorang dai, dia mengatakan dia nggak terima kalau keris yang sering oleh sebagian orang dijadikan sebagai jimat-jimat itu, dia nggak terima kalau keris itu dikatakan syirik. Dia nggak terima kalau jimat, intinya jimat itu dikatakan syirik, itu dia nggak terima. Kenapa? Kalau jimat itu disyirikkan, berarti kartu ATM juga syirik. Berarti HP itu juga syirik. Ya kan? Orang kalau keluar nggak bawa jimat, kan galau dia kan? Berarti dia bergantung kepada jimat tersebut. Sama sekarang, kalau Anda keluar nggak bawa dompet, nggak bawa HP, galau nggak? Nah, berarti HP itu syirik juga dong berarti. Kalau Anda tahu kaidah tadi, hubungan antara sebab akibat, Anda bisa menjawabnya nggak? Bisa menjawabnya. HP, dompet, ada hubungan sebab akibatnya. Kalau nggak bawa HP, nggak bawa dompet, maka kita di jalan bakal mendapatkan kesusahan. Iya, nggak bawa uang loh, gimana? Mau beli makan nggak bisa, mau telepon temen, mau telepon keluarga suruh jemput juga nggak bisa, mau pesen Grab juga nggak bisa, mau narik uang di ATM juga nggak bisa. Tapi kalau nggak pakai jimat, nggak bawa jimat, apa yang dikhawatirkan? Beda masalahnya. Tapi sama dia berusaha untuk disamakan antara bawa jimat dengan bawa dompet dan kartu ATM tadi. Ini syubhat bagi sebagian orang.
Kemudian yang ketujuh, ini lumayan banyak ya, sabar ya. Yang ketujuh diantara sebab atau hal-hal yang membatalkan Islam adalah ar-ruku' awis sujud biniyatil ibadati lil muluk awil udhama'il ahya awil amwat illa ayyakuna jahilan li'anna ar-ruku'a was sujud ibadatun lillahi wahdah. Baik, rukuk dan sujud ya dengan niat ibadah kepada raja atau kepada para tokoh-tokoh atau kepada para orang-orang yang telah mati, itu syirik. Karena rukuk dan sujud itu adalah ibadah, dan namanya ibadah hanya boleh diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang yang jahil, orang yang tidak tahu. Ini pernah terjadi Mu'adz bin Jabal. Ketika pulang dari Syam, beliau sujud kepada Rasul. Ya, beliau sujud kepada Rasul. Namun oleh Rasul tidak dikafirkan. Karena Mu'adz nggak tahu. Ya, Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin ghairallah la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha." Andai kata aku diperbolehkan untuk menyuruh seseorang sujud kepada manusia, maka yang aku perintahkan adalah siapa? Istri sujud kepada suami, karena besarnya hak suami yang harus ditunaikan oleh istri. Tapi Mu'adz gak dikafirkan sama Nabi karena Mu'adz gak tahu. Memang di zaman dahulu sebelum syariat Nabi Muhammad SAW itu dibolehkan sujud kepada selain Allah hanya dalam rangka menghormati. Itu dibolehkan. Seperti siapa? Sujudnya malaikat kepada Adam alaihissalam. Itu boleh, bukan dalam rangka nyembah kepada Adam, tapi dalam rangka mentaati Allah, yang memang Allah menyuruh malaikat sujud kepada Adam. Wa in qulna lil malaikati usjudu li Adam. Dan ketika kami katakan kepada para malaikat, sujudlah kalian kepada Adam. Demikian juga seperti sujudnya saudara-saudaranya Nabi Yusuf. Fakharru lahu sujjada. Mereka pun sujud kepada Nabi Yusuf alaihissalam. Ini pun juga dalam rangka menghormati, bukan dalam rangka menyembah kepada Nabi Yusuf. Itu dulu. Tapi kalau sekarang sujud kepada selain Allah, rukuk kepada selain Allah, itu bisa haram dan bisa syirik. Kalau dia itu dalam rangka menghormati orang tersebut, tidak ada niatan untuk menyembah kepada orang tersebut, maka jatuhnya haram, bukan syirik. Ya, jatuhnya haram. Seperti apa? Amit. Paham ya? Ya, sebagian orang amit gitu. Rukuk, itu sudah dikatakan rukuk. Atau sujud dalam rangka memohon-mohon. Biasanya mungkin sebagian istri dia memohon-mohon kepada suaminya untuk tidak diceraikan. Ya, itu saking ngebetnya itu. Gremeng itu ngeroweng apa sih? Memaksa itu loh. Ngerengek. Iya, saking ngerengeknya itu sampai sujud-sujud dicekeli ku sikile bojone. Ojo sampai sujud-sujud. Nah, maka sujud seperti ini tidak dikatakan syirik, tapi haram, tetap dikatakan nggak boleh sujud kepada selain Allah, rukuk kepada selain Allah. Tapi kalau itu dalam rangka ibadah, ya, dalam rangka minta pertolongan, minta perlindungan, dia sujud, maka itu jatuhnya syirik. Seperti ada pohon yang dikeramatkan di suatu desa itu. Pohonnya angker itu. Ya, sampai akeh apa nih biasanya? Iya, banyak akar-akarnya sampai melingkar gitu. Benar-benar besar sekali pohonnya. Ya kan? Biasanya kalau ada pohon-pohon seperti itu wis.
Saya pernah lihat beberapa pohon-pohon itu, saya curiga ini pohon mesti dianggap angker sama sebagian orang. Ini temenan, beneran saya tanya ke orang-orang sekitar, iya, pohon itu memang angker. Orang-orang kalau lewat situ malam-malam pada nggak berani itu, mending pilih putar balik. Nah, kalaupun ada yang berani lewat situ, maka menunduk, amit. Artinya dia merendahkan diri kepada penunggu pohon tersebut. Ini perendahan diri yang sifatnya apa? Ibadah. Ini merendahkan diri yang benar-benar sifatnya hanya untuk Allah. Kau boleh merendah seperti itu. Maka yang seperti ini gak boleh diberikan kepada selain Allah. Berarti kalau diberikan kepada jin, maka itu syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, anak kira ini bisa kita sampaikan. Mungkin dari pemaparan kita ada yang kurang jelas, silakan untuk ditanyakan sebelum kita tutup majelis kita. Ya. Kalau misalnya katakanlah di legislatif masalah LGBT, dia sampai mensahkan undang-undang, berarti dia tadi bisa kafir. Ya kafir, bukan bisa kafir lagi ya. Orang-orang yang mensahkan gitu. Iya, sama, menghalalkan apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah masuk ke dalam kekufuran. Iya. Meskipun dia sendiri normal. Paham ya? Bukan pelaku lah. Bukan pelaku. Ya. Meskipun dia sendiri normal. Sama seperti dai-dai yang melegalkan adanya LGBT. Ya, ada sebagian dai-dai liberal ya yang melegalkan LGBT. Mengatakan LGBT itu boleh, hak asasi manusia. Karena dia itu kok bisa suka sesama jenis, itu bukan dari keinginannya dia. Berarti itu Allah yang memberikan dia cinta kepada sesama jenis, itu Allah. Kalau diharamkan, masa kau mengharamkan pemberian dari Allah? Nah, ini sama seperti babi. Babi yang menciptakan juga siapa? Allah. Masa kau mengharamkan yang diciptakan sama Allah? Nah, ini pola pikir orang-orang kayak gitu, nggak tahu, error. Nah, ini dai-dai seperti ini ya kufar. Ya, mereka jatuh dalam kekufuran. Kalau sudah gitu harus tobat dan syahadat dulu. Ya, orang-orang yang seperti itu apabila dia diberitahu bahwa perbuatanmu ini kafir, ya kemudian dia menyesal dan bertobat, iya, dia wajib untuk bersyahadat. Ya, tapi orang-orang kayak gitu nggak merasa, ya, nggak merasa. Dia kufur tanpa sadar. Wallahu a'lam. Makanya, kenapa? Gelang kesembuhan gitu. Biasanya ada gelombang-gelombang elektromagnetik. Iya, itu harus dibuktikan. Artinya ada nggak ilmiahnya itu loh. Meskipun kita nggak paham ya, yang paham dokter. Ya, yang paham dokter. Memang ada korelasinya. Ya, ada korelasinya. Gelang-gelang tersebut ini mengandung bahan ini. Dan bahan ini memang menurut penelitian, menurut uji coba, memang itu bisa untuk menyembuhkan penyakit ini dan ini. Maka boleh, itu pengobatan yang mubah. Atau kalaupun nggak nemu korelasinya, itu dengan dalil. Ya, kalau sudah dengan dalil, nggak usah cari korelasinya. Zam-zam itu bisa menyembuhkan. Ruqyah dengan ayat-ayat Al-Quran itu bisa menyembuhkan. Padahal kalau dilihat korelasi ilmiahnya itu, mungkin sebagian orang bilang nggak nyambung. Kok bisa bacaan Quran itu menyembuhkan penyakit? Sebagian orang nggak nyambung. Kalau Panadol, nah itu masih nyambung sebab akibatnya. Ini bacaan Quran kok bisa menyembuhkan penyakit? Iya, karena ada apa? Dalil. Ya, karena ada dalil. Wa nunazzilu minal Quran ma huwa syifa. Dan kami turunkan di dalam Al-Quran asy-syifa, penyembuh. Ya, termasuk ruqyah. Nah, ya. Percaya bahwa ayat-ayat Al-Quran seperti Al-Fatihah itu ada khasiatnya, seperti saya mengalami sendiri misalnya. Waktu itu di BK di Madura saya bacakan surat Al-Fatihah, tapi saya lawan, tapi
lari akhirnya beda ya. Itu termasuk syirik ya. Membaca suatu ayat dengan khasiat-khasiat tertentu. Iya. Ya, baik. Bukan percaya bahwa itu ayatnya Allah. Nah, memang semua Al-Quran itu harus kita yakini, mulai Al-Fatihah sampai An-Nas, semuanya itu mengandung keberkahan. Ya, semuanya itu mengandung keberkahan. Bisa untuk dipakai buat ruqyah, bisa dipakai untuk buat kesembuhan, ya bisa untuk, ya banyak. Intinya semua ayat-ayat Al-Quran itu mengandung keberkahan. Namun kalau secara spesifik, ya secara terperinci bahwa ayat ini itu untuk ini, ayat ini, surat ini untuk masalah ini, ini kan terperinci ya. Iya, mengkhususkan. Ini butuh dalil. Ya, itu butuh dalil. Seperti misalnya dulu kita waktu kecil itu surat jin. Ya, kalau dibaca sekian kali khasiatnya isok ketok jin. Ya, antum dulu cilik ngono kan? Kita dulu kecil dibohongin kayak gitu. Kalau baca surat jin 3 kali isok ketok jin. Kayaknya beneran kelihatan teman saya itu. Kayak jin memang. Ini nggak boleh. Kenapa? Ngarang-ngarang khasiat sendiri. Atau misalnya tadi surat Yusuf dibaca dengan anggapan anaknya supaya ganteng kayak Nabi Yusuf. Nggak ada dalil yang menunjukkan bahwa keutamaan surat Yusuf itu adalah bikin anak ganteng, itu nggak ada. Kemudian baca surat Maryam supaya anaknya cantik, soleha kayak Maryam. Ya, itu juga tidak ada. Ya, maka kalau menggunakan ayat-ayat Al-Quran dengan penggunaan secara umum itu nggak ada masalah. Orang sakit misalnya, kemudian dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ayat-ayat apapun, itu penggunaan secara umum. Karena Allah mengatakan wa nunazzilu minal Qur'an, kami turunkan di dalam Al-Quran ma huwa syifa. Allah sebutkan umum Al-Quran. Berarti semua ayat Al-Quran itu bisa nggak dipakai buat ruqyah, penyembuh? Bisa. Ya. Demikian juga menggunakan ayat Al-Quran untuk perlindungan diri supaya tidak diganggu oleh jin. Itu juga masuk dalam keumuman doa Nabi SAW. A'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah. Al-Quran itu apanya Allah? Kalimatnya Allah semuanya. Maka boleh dijadikan boleh dijadikan untuk proteksi, perlindungan. Tapi kalau rincian-rincian tadi, surat ini dipakai buat ini, surat ini dipakai buat ini, harus dengan dalil. Ya, harus dengan dalil yang spesifik, dalil yang khusus. Kalau nggak ada dalil, jangan mengkhusus-khususkan apa yang tidak dikhususkan oleh Allah dan Rasulnya. Ya, mungkin itu Pak. Wanita hamil baca Al-Baqarah Pak Ustaz. Gimana? Wanita hamil baca Al-Baqarah. Tujuannya? Takut pakai sapi. Malah itu masuk. Iya, itu Balik begitu kan? Kenapa kau surat Yusuf? Berarti Al-Baqarah berarti kamu nggak berani baca. takut anaknya kayak sapi gitu. Nah, wallahu a'lam. Cukup? Saya kira ini bisa kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Aku qouli hadza wa astaghfirullahi li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.